Kenalin, nama saya Diva Febianti dan hari ini saya akan menjelaskan tentang film Miracle in Cell Number 7. So basically film ini itu tentang ada ayah yang memiliki keterbelakangan mental. Dia pekerjaannya yaitu menjual balon. Tapi meskipun beliau memiliki keterbelakangan mental, si Dodo Rozak ini, ayahnya, ingin melakukan yang terbaik untuk anaknya Kartika. Nah, suatu hari waktu mereka ingin menjual balon, ada sebuah rumah yang sedang membutuhkan banyak balon karena sedang ulang tahun. Nah, rumah ini adalah rumah William Wibisono. Nah, William Wibisono ini adalah salah satu petinggi di Indonesia, yang anaknya Melati Wibisono akan mengadakan pesta ulang tahun. Tapi balonnya kurang. Nah, itu memanggil Dodo Rozak untuk membeli balonnya. Nah, kebetulan banget nih waktu balonnya lagi disiapin, si anaknya William itu, si Melati namanya, lagi mencari anjingnya yang hilang, nggak tahu kemana. Nah, cari ternyata dia tuh nggak sadar udah nyebur ke kolam. Nah, Dodo Rozak yang ngeliat itu niatnya tuh mau nolongin, tapi karena dia memiliki keterbelakangan mental, jadi dia tuh sempetnya nyopot bajunya dulu baru nyebur ke kolamnya. Nah, abis dia mengangkat Melati ke daratan, ke pinggir kolamnya itu, dia tuh teriak-teriak karena kan dia keterbelakangan mental, jadi dia tuh enggak jelas gitu ngomongnya, jadi cuman bisa teriak-teriak. Terus asisten rumah tangganya William, pembantunya yang di sana itu kaget dong ngeliat si Melati udah pingsan, terus di sampingnya ada Dodo Rozak yang posisinya telanjang dada. Dikiranya si Dodo Rozak itu mau memperkosa si Melati. Langsunglah tuh dipanggil polisi, langsung ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur. Kenapa jadi pembunuhan juga? Karena ternyata Melatinya itu jadinya meninggal. Nah, singkat cerita si Dodonya itu ditangkap polisi. Jadi Kartikanya itu kan sedih dong, orang tuanya, ayahnya ditangkap polisi. Jadi si Kartika tuh menyelundupkan diri ke selnya ayahnya, dibantu sama teman-temannya ayahnya yang ada di sel tersebut. Nah, karena si Kartika ini masih kecil, jadi tuh dia tuh ya udah asik aja main sama ayahnya, nggak tahu apa yang terjadi di ayahnya gitu, nggak tahu kalau ayahnya itu mau dihukum mati. Jadi ya udah asik-asik aja. Nah, waktu mau persidangan, si Dodo nih udah dikasih tahu nih sama teman-temannya yang ada di sel itu, nanti ngomongnya ini ya, kamu jangan iya aja kalau ditanya, soalnya kan Dodo kan agak susah ya ngomongnya. Takutnya itu jadi kesempatan buat si jaksanya untuk ya udah Dodo aja yang salah, karena Dodo yang iya aja gitu. Nah, teman-temannya itu ngajarin nanti Dodo ngomong ini gitu. Pas lagi mau ngafalin nih, Dodonya mau ngafalin, udah di detik-detik persidangan yang terakhir, Dodonya ini udah ngafalin, terus tiba-tiba si William Wibisononya itu ngedatengin si Dodo, bilang, kamu kalau mau selamat ya udah ngaku aja kalau kamu yang ngebunuh. Padahal si Willy itu udah tahu kalau sebenarnya ya udah anaknya itu meninggal sendiri karena tenggelam, bukan karena dibunuh sama Dodo, tapi karena dia kayak salah satu petinggi di Indonesia, jadi nanti malah nama dia kan yang tercoreng karena tuduhannya itu salah gitu. Padahal beritanya tuh udah di mana-mana tentang anaknya itu.
Jadi daripada dia yang salah, jadi dia lebih memilih memaksa Dodo untuk mengaku salah dengan ancaman kalau dia nggak ngaku dia yang bunuh, nanti anaknya yang akan dia bunuh agar seperti Melati. Karena Dodo sayang banget sama anaknya, sama Kartika, jadi Dodo ya udah pas di persidangan Dodo ngaku kalau dia yang ngebunuh. Padahal setelah itu dia yang akan dibunuh mati. Nah endingnya tuh Dodonya kan dihukum mati. Nah setelah gede si Kartikanya itu memutuskan untuk jadi pengacara kan, untuk mengadili kasus ayahnya ini, karena dia setelah gede mungkin sadar kalau ayahnya ini tuh nggak diadili sebagaimana mestinya gitu. Jadi setelah gede dan berhasil menjadi pengacara, si Kartika ini melakukan penyelidikan kembali, kayak ngebuka kasusnya Dodo Rozak lagi. Pokoknya si Kartika ini mati-matian memperjuangin kebenaran Dodo. Jadi sebisa mungkin bapaknya ini tuh nggak salah, karena emang sebenarnya nggak salah. Terus akhirnya di pengadilan itu si Dodo Rozak itu dinyatakan nggak bersalah, which is yang bersalah jadinya William gitu. Jadi intinya itu ini tentang masalah ketidakadilan hukum di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri saya rasa banyak kasus-kasus yang hampir sama seperti Dodo ya, kasus salah tangkap, kasus yang mungkin hukumannya nggak setimpal, kayak sesepele nyolong mangga gitu, nanti hukumannya berapa tahun penjara. Kayak nggak setimpal aja sama para koruptor di luar sana yang mungkin masih bisa bebas hidup enak gitu. Walaupun Indonesia sendiri disebut negara hukum, saya rasa hukum di Indonesia tuh belum sepenuhnya tegak sih, kayak masih belum adil untuk beberapa masyarakat gitu. Mungkin saya rasa hukum di Indonesia ini, biar seperti namanya ya, Indonesia adalah negara hukum, kayak harus lebih adil aja gitu saya rasa. Dari film ini kita belajar bahwa jangan asal menuduh orang. Kita harus melihat dulu gimana kronologi sebenarnya dari suatu masalah. Jangan asal nuduh doang lah intinya. Kayak jangan kayak di film Me Wrestle in Cell ini, kita cuman ngelihat dari satu sudut pandang, yaitu sudut pandangnya si pembantunya ini, jadi si Dodo Rozaknya di fitnah, apalagi ditambah si Dodo Rozaknya itu miskin, terus keterbelakangan mental, lawannya tuh petinggi-petinggi negara ibaratnya, yang punya jabatan lah, terus punya uang. Ya udah sih, kalau beneran Indonesia negara hukum, harusnya jangan asal mengambil kesimpulan, apalagi itu posisinya Dodo Rozak kan memiliki keterbelakangan mental. Jadi si polisi atau si jaksanya itu harus memberikan waktu untuk Dodo Rozak tuh berargumen gitu. Jadi kayak hukum di Indonesia tuh perlu ditegaskan lagi gitu. Kita semua itu rata. Kita semua adalah masyarakat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan keadilan. Jadi nggak peduli seberapa kaya kita, setinggi apa jabatan kita, kita itu memiliki hak yang sama di mata hukum gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day.